Jadi sebenarnya Mas Media untuk transfer dana pusat ke daerah yang dipangkas ini sebenarnya ini terjadinya seperti apa? Maksudnya berdampaknya kepada apa yang biasanya misalnya seperti apa jadinya seperti apa begitu untuk pemangkasan? Iya, pusat dan daerah itu kan satu bangunan tubuh ya. Dan saya nggak sepakat tadi Pak Hasan Nasbi bilang ini kan daerah, nggak ada hubungan gitu. Tidak benar. Karena apa yang terjadi di daerah juga bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Termasuk juga terkait dengan anggaran gitu ya. Dan yang saya lihat hari ini, kita tahu Pak Prabowo punya prioritas program nasional. Keputusannya kan austerity, pemangkasan anggaran. Yang kemudian diantaranya adalah DAK dan EDAU. Yang kemudian dipangkas begitu ya. Problemnya adalah ketika itu dipangkas, uang itu tidak menyebar di bawah. Karena diambil, kemudian digeser katakanlah ke MBG, Danantara, Kopdes Merah Putih, mungkin Sekolah Rakyat, program strategis yang sekarang praktis belum berjalan cukup optimal. Kita harus akui itu. MBG belum berdampak signifikan pada UMKM misalkan. Jadi uang daerah diambil, yang sebelumnya nih masuk ke daerah ya, proyek irigasi, jalan segala macam, ini diambil, keangkat, uang nggak muter di bawah. Sehingga ekonomi masyarakat tertekan, daya beli turun. Daya beli kita stagnan kemarin di kuartal kedua. Dan kemudian ketika ekonomi rakyat sulit, PBB dinaikkan, ini jadi masalah. Kenapa ini tidak terjadi sebelumnya? Karena daya beli masyarakat bisa jadi baik sebelumnya. Tapi karena masyarakat sedang tertekan, itu 4 kali lipat itu besar sekali. Kenaikan biasanya bayar 200.000, kemudian 4 kali lipat, itu besar sekali bagi masyarakat. Dan itu pun pertanyaannya belum tentu bisa untuk membayar 4 kali begitu ya? Ya masyarakat yang punya uang mungkin ya sudahlah sekali setahun bayar, karena PBB kan sekali setahun. Yang nggak punya uang ya nggak bayar. Tapi ini kan saya lihat ya, jangan sampai bupati, wali kota dikorbankan, kemudian dipisah. Oh ini adalah tanggung jawab bupati, kalian nggak kompeten. Ini tanggung jawab bupati, wali kota, nggak bisa. Nggak bisa, karena 500 kabupaten kota juga adalah bagian dari pemerintahan nasional. Jadi kalau daerah itu rontok, jadi jangan disalahkan di daerahnya gitu? Iya, karena pertumbuhan ekonomi nasional berawal dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau di daerahnya rontok, PAD di daerah nggak maksimal, gimana putaran ekonomi di daerah nggak jalan? Karena efisiensi anggaran yang brutal dan ugal-ugalan dan tidak presisi, maka implikasinya hari ini kan ya. Jadi keadilan perpajakan kita hari ini dipertanyakan. Dan saya kira apa yang ada di Pati ini jadi pembelajaran yang baik untuk jangan bikin kebijakan yang blunder, baik di level kabupaten kota maupun di level pemerintahan nasional. Jadi tidak akan ada evaluasi nih Mas terkait dengan efisiensi ini Mas Irawan. Karena kan balik lagi tuh rakyat menjerit tapi Pemda atau pemerintah daerahnya sendiri kemudian seakan-akan mencekik rakyatnya sehingga terjadilah seperti pergolakan yang ada di Pati. Ya, saya mengulangi kembali bahwa sebenarnya tadi yang dipaparkan tersebut menurut saya tidak nyambung dengan logika dan bangunan pemerintahan kita. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kita punya pemerintahan nasional, kita punya pemerintahan daerah. Pemerintahan nasional itu membantu pemerintahan daerah melalui namanya dana transfer daerah. Namun kemudian struktur APBD itu tidak hanya bertumpu tapi kan dipangkas kemudian. Siapa bilang? Ya dipangkas Mas. Mana datanya? 4,6% Mas sebelumnya. Sekarang jadi sekitar 2%. Nih nanti saya lihatin Mas. Oke, nanti saya lihatin. Makanya tadi saya tanya, datanya mana? Ada Mas datanya, tinggal dicek di Google. Dana transfer daerah itu jumlahnya sama, nggak ada. Cuma memang Menteri Keuangan kemudian efisiensi anggaran Mas berkurang. Menteri Keuangan kemudian mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan alokasinya, kebijakannya. Misalnya ada kaitannya dengan rapat-rapat, terus pengkajian dan penelitian. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Menteri Keuangan untuk kemudian dilakukan efisiensi dan realokasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih prioritas untuk kepentingan rakyat gitu loh. Tapi nyatanya seperti yang terjadi di Pati, di Cirebon juga itu naik PBB-nya sampai ribuan. PBB tadi saya sampaikan bahwa itu kaitannya dengan tuntutan atau kaitannya dengan mungkin evaluasi kepala daerah dalam rangka meningkatkan. Jadi tidak ada kaitan dengan efisiensi di pusat? Nggak ada, itu kaitannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.